Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikati wa ilhamal malaikati al-muqarrabina. Allahumma fakihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Macam kalimat ada dua kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah mubtada khabar, kalimat fi'liyah isim fa'il. Zaidun talibun Zaid siswa. Zaidun mubtada talibun khobar. Ja'a Zaidun Zaidatan. Ja'a fi'il Zaidun fa'il. Isim marfu ada 7 yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar ina isim kana tawabil marfu. Fa'il adalah isim setelah kata kerja pasti kerja aktif harusnya rofa. Zaidun Zaidun fa'il akhirnya dhammah.
Naibul fa'il isim setelah kata kerja pasif irobnya rofa. Riba jaidun buku jaidun naibul akhirnya domah. Mubtada adalah isim ma'rifat di awal kalimat irobnya rofa. Zaidun Talibun Iswa Zaidun mubtada akhirnya domah. Khobar adalah menerangkan kepada mubtada irobnya rofa. Nama masuki kalimat ismiyah isimnya nasab khobarnya rofa. Inna jaidan tolibun Zaidan isimnya tolibun khobarnya. Sungguh laita andaikan sungguh keanasakan akan Sakina tetapi la'ala semoga lakin tetapi la tiada. Nama masuki kalimat ismiyah isimnya rofa khobarnya nasab. Ana jaidun toliban jaidun isimnya toliban khobarnya. Karena adalah soro menjadi laisa bukan asbaha menjadi mazala masih madama selagi umama masuk sore zola menjadi isim majrur ada tiga majrur mudhof ilaih dawabil majrur yang ada empat ma'atuf pada taukid susunan huruf jar dan setelahnya itu namanya jar majrur. Jaidin dari jaid min jar jaidin majrur. Jar Zaid isim atau lebih. Pertama mudhof, kedua mudhof haramkan al mudhof ilaihi robnya jar. Ibnu Jaidin anak Jaid ibnu mudhof Jaidin mudhof ilaih. Abdullah hamba Allah abdu mudhof Allahi mudhof ilaih. Isim mansub ada 12 isim inna 2 khobar kana. Allahi mudhof ilaih. Tulisannya mana nih? Isim kelihatan tuh. Maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli.
maf'ul ma'ahal tamyiz munada musanna tawabilil mansub ma'atu badal taukid mengikuti isim mansub nama memasuki kalimat ismnya Inna nasob khobarnya rofa Inna jaidan tolibun jaidan isimnya tolibun khobarnya Inna sungguh laita anda ikan Inna sungguh seakan-akan Inna tetapi la Allah semoga lakinna tetapi la tiada karena memasuki kalimat isimnya rofa khobarnya nasab karena jaidun toliban jaidun isimnya toliban khobarnya karena adalah so menjadi laika bukan asbaha menjadi mazalah masih sama selagi sama masuk sore dalam apa tuh menjadi lebih objek kalimat fi'il fa'il irumnya nasab dorobtu jaidan kupukul jaid dorobtu fi'il fa'il jaidan maf'ul bihi Nyaman isim yang nasab keterangan waktu akhirnya fathah pada jaidin sudah jaid pada zorob akhirnya fathah makan isim yang nasab keterangan tempat akhirnya fathah nama jaidin di depan jaid nama zorob akhirnya fathah tapi jadi jaidin ya konsepnya patah tapi jaidin maf'ul mutlak isim yang nasab pekerjaan atau penjelas doroba jaidun dorban aina pukulan keras li ajli yang nasab jelas sebab jaidun ikroman lil ustad jaid berdiri karena hormat ke ustad hal ada isim yang nasab jelas kondisi jaidun rokiban jaida dan berkendaraan tamyiz adalah isim yang nasab samaran ukuran atau sifat jaidun baik yaitu akhlaknya
adalah kata sifat di irobnya kitabun jadidun kitab yang baru ada maktub setelah huruf atau irobnya maktub alaidun wa bakrun badal adalah kata penjelas mengikuti robnya badal minhu Zaidun Zaidun badal mubdal minhu Tauhid adalah kata penguat mengikuti robnya Zaidun nafsu Zaidun angkat nafsu Tauhid. Kita lanjutkan praktek terakhir sampai bab apa? Puasa. Yang mana? Syarat puasa. Syarat sahnya puasa ya. Berarti sekarang syarat wajibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu wujubihi khamsatu asya'a. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Ya, silakan yang mau baca. Buat tempat suara juga ya. Iya dengar. Ayo kalau dengar tidak selesaikan. Silakan. Coba Pak Ustaz. Ya, Weli silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Surutu wujubihi khamsatun asya'a. Bukan khamsatun, Pak. Bukan, mudhaf. Khamsatu asya'a. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa Wasihatun. Apa Pak? Sihatun. Wasihatun wa iqamatun. Ya. Artinya Faslun ini adalah fasal surutu syarat-syarat wujubihi wajibnya. Wajib apa tuh? Wajib puasa gitu. iya, kan masih bahas masalah puasa. Oh ya, wajib puasa adalah khamsatu ada 5. Asya'a, apa tuh asya'a? Asya'a saya nggak ngerti asya'a. Asya'a. Kemarin udah. Kan saya nggak masuk. Oh, nggak masuk. Perkara. Oh, perkara. Asya'a perkara. Iya. Perkara. Islamun adalah Islam, yaitu Islam. Wa taklifu dan apa sih Pak? Taklif. Taklif apa sih taklif? Taklif itu akil balik. Oh, akil balik. Wa taklifu akil balik wa itokotu dan mampu wasihatun dan sehat wa iqamatun dan mukim. Iya, bagus. Mumtaz. Dan mukim. Syurutu wujubihi khamsatu asya'a. Karena ya asya.
Syurutu ujubihi, adapun syarat-syarat wajibnya puasa. Khamsatu asya'a adalah 5 perkara, yaitu Islamun, beragama Islam, wa taklifun, dan akil balik, wa itaqatun, dan mampu, wa sihhatun, dan sehat, wa iqamatun, dan mukim, dan bermukim. Ya, Duduk bagus. setempat gitu. Iqomah itu bukan berdiri ya. Iqomah. Kalau berdiri kiam, kiamu. Kiamu. Qoma yaqumu qiyam. Kalau ini aqoma yuqimu iqamah. Artinya mukim di sini. Iqamah artinya di sini mukim. Tidak safar. Kebalikannya safar. Kalau safar nggak wajib puasa. Oke. Baik, sekarang Bu Eli dijawab. Syurutu isim fi'il huruf. Isim. Kenapa? Karena ada domah di akhirnya ya. Surutu. Ya, karena idhofah. Oh, idhofah. Idhofah Ya. apa sih, Pak? Idhofah. Idhofah itu ini. Ya, susunan dua isim ya. atau lebih. Pertama mudhaf, kedua mudhaf ilaih, mudhaf aram, tanwin dan al, mudhaf ilaih, i'rabnya jar. Jadi ini termasuk susunan idhofah, syurutu wujubi. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa ya, mu'rab? Bisa berubah. Bagaimana perubahannya? Surutu, suruti. Nah, ada surutan nggak ya? Ada. Ada nggak Pak suruta? Suruto, suruti. Suruto. Suruto. Ya, apa i'rabnya? Yang ini rofa. Kenapa rofa? Karena tadi apa teh? Apa itu? Mudah. Lupa lagi rofa. Karena menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Isim ma'rifat di awal kalimat. Apa tanda rofaknya? Doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Isim jamak taksir. Oh, isi jamak. Oh iya. Ini kan syartun, jamaknya syurutun. Ya. Jamak taksir. Jamak tak berpola. Contohnya kitabun menjadi kutubun. Kutubun rofa, kutuban nasab, kutubin qafat. Itulah i'rabnya. Ya. Qafat itu apa, Ustaz? Kasro gitu, Ustaz. Qafat itu nama lain dari jar. Dari jar. Oh. Ya. Coba Bu Yusra. Wujubi isim fi'il huruf. Bilang aja Bu. Ustaz, wujubihi isim, Ustaz. Isim. Kenapa isim? Wujubihi karena susunan idhofah tadi, Ustaz. Iya. Mu'rab atau mabni? Mu'rab, Ustaz. Kenapa mu'rab? Karena berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Wujubu, kemudian nasab ya. Wujubu, wujubi, wujuba, ya. wujubi. Apa i'rabnya? Oh, rofa, Ustaz. Wujubi. Wujubi ini kasro. Jar. Jar. Kenapa jar? Oh, karena mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih. Kenapa menjadi mudhof ilaih? Karena jatuh setelah mudhof. Iya. Apa tanda jarnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad. Iya. Wujubi asalnya dari
Wajabah. Wajaba. Yajibu wujuban. Iya. Hi isim fi'il huruf. Oh, he is Domir. Isim. Kenapa domir isim? nih. Domir. Apa? Isim domir ya? Jangan ikut-ikutan. Isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Isim Ustaz. Isim. Kenapa isim? Karena dia sebagai mudhof ilaih juga nih. Mudhof ilaih. Mu'rab atau mabni? Oh, mu'rab. Mabni. Mabni Ustaz. Isim domir itu mabni. Isim mabni ada berapa? Oh, 5 ya. Ada 6. Isim mabni ada 6. Kata ganti, kata tanya, kata syarat, kata penghubung, angka belasan, kata tunjuk. Ya, jadi ini kata ganti. Angka belasan kata tunjuk. Khom berikutnya Pak Gunarso. Khom 1. Isim fi'il huruf. Isim. Kenapa? Karena tidak menunjukkan pekerjaan atau huruf. Apa ya? Karena bermakna benda. Khom 1 artinya apa? 5. Ini hitung nih. Karena tak marbuto. Oh, iya tak marbuto. Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam atau huruf jar. Akhiran tanwin tak marbuto. Untuk nama susunan idhofah. Iya. Isim fi'il huruf. Isim. Karena data marbuto. tak marbuto. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Khamsatu, khamsata, khamsati. Apa i'rabnya? Rofa. Kenapa i'rofa? Karena sebagai khobar. Khobar. Kenapa sebagai khobar? Karena menjelaskan mubtada. Iya. Mubtadanya mana? Surutu. Iya. Apa tanda rofanya? Domah. Kenapa domah? Karena isim mufrad. Isim mufrad. Pak Marto. Asya'a. Isim fi'il huruf. Isim. Kenapa? Untuk idhofah. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Asya'a. Asya'u, asya'i ya. Asya'i bisa? Nggak bisa. Nggak bisa karena? Nggak bisa. Karena Ghairu munsharif. Isim layan sorif haram tanwin. Contohnya Ahmadu, nama Ahmad. Ahmadu rofa Ahmada. Nasab Ahmada. Khofat itulah i'rabnya. Jadi Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Asya'u, asya'a. Karena isim layan sorif atau isim ghairu munsharif. Apa i'rabnya? I'rabnya nasab. Bukan. Bukan. Jer. Kenapa jer? Karena termasuk mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Khamsatu asya'a. Ya, kenapa menjadi mudhof ilaih? Jatuh setelah mudhof. Iya, jatuh setelah mudhof. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya fathah. Fathah. Kenapa fathah? Karena ghairu munsharif. Iya. Apa asalnya asya'a? Syai'a ya. Syai'un. Iya. Syai'un ya, syai'un. Bagus. Berikutnya Ibu Yusra. Islamun. Isim fi'il huruf. Isim Ustaz. Kenapa? Susunan idhofah. Islamun.
Isim fi'il huruf. Isim Ustaz. Kenapa? Karena susunan idofah juga Ustaz ya. Di awal kalimat. Bukan. 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 Ada tanwin. Lamun. Karena? Lamun. Isim karena? Isim. Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam Awalan atau alif tanwin. lam atau huruf jar. Akhiran Tanwin. min tak marbutoh untuk Tanwin. nama Oh ya untuk nama di susunan Islamnya. idofah. Idofah. Berarti karena Kalau nama ya Ustaz. Karena maknanya Islam. Tanwin. 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 Ini kan Allah, tanwin. kalau alnya nggak ada ya. Murab atau mabni? Mu'rab Ustaz. Kenapa murab? Nah, bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Islamun, Islaman, Islamin. Apa irobnya? Islam. Rofa Ustaz. Kenapa rofa? Karena isim mufrad ya. Karena menjadi Badal. badalnya Badal dia, iya, satu. badal. Iya. Karena badalnya satu. Satu. Apa tanda rofanya? Domah. Kenapa doma? Karena isim mufrad. Isim mufrad. Pak Nasiruddin. Atau Pak Nasruddin. Ya, siap. Wa, isim fi'il huruf. Huruf Kenapa? tidak huruf atop, tidak ada ciri-ciri fiil maupun isim. Ya, murab atau mabni? Mabni. Kenapa? Karena tidak bisa berubah-ubah. Apa jenis mabninya? Huruf atof, mabni. Taklifun, isim fi'il huruf. Taklifun isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Murab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Mu'rab karena bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Perubahannya taklifun, taklifan, taklifin. Apa irobnya? I'rabnya rofa. Kenapa rofa? Rofa karena sebagai fiil apa nih? Sebagai maktub. Maktuf. Maktuf ke? Maktubnya ke Islamun. Islamun. Kenapa menjadi maktuf? Kenapa menjadi maktub? Karena didahului huruf atof. Iya. Jatuh setelah huruf atof. Maktuf setelah huruf atof mengikuti i'rabnya maktuf alaih. Apa tanda rofaknya? Rofaknya domah. Kenapa doma? Karena isim mufrad. Mufrad. Taklifun dari fi'il apa? Dari kata kallafa yukallifu taklifan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Allama yu'allimu ta'lim. Isim fa'il ini ya. Isim masdar. Masdar. Isim masdar dari kallafa yukallifu taklifun. Baik, selanjutnya Pak Muhammad. Wa, isim fi'il huruf. Halo, Pak Muhammad. Halo.
Ada? Nasiruddin hadir. Salat dulu. Pak Muhammad. Oh, Pak Muhammad. Pak Muhammad ada? Audionya belum dinyalain. Pak Muhammad, halo? Pak Muhammad, dekat pintu, Pak. Iya kok nggak ada Pak Muhammad ya. Saya lupa ngecek warga. Pak Muhammad, dekat pintu. Masih di mute kayaknya itu. Oke, yang lain dulu deh. Pak Ali, Pak Ali. Siap, Wa, Ustaz. isim fi'il huruf. Huruf Kenapa? tidak ada tanda isim maupun fa'il. Fi'il. Mu'rab atau mabni? Mabni. Karena Huruf atop. jenis, ya, karena tidak berubah-ubah. Jenis mabninya Huruf atop. huruf atop. Itaqatun, isim fi'il huruf. Isim Karena ada tanwin. tanwin dan ta Marbutah. marbutah. Mu'rab atau mabni? Mubrob. Mu'rab. Kenapa? Bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Itokotan. Tokotin. Ya. Apa i'rabnya? Irobnya rofa. Kenapa rofa? Mengikuti maktufnya Pak Ustaz. Karena ya maktuf ke Islamun. Islam. Karena maktuf ke Islamun. Kenapa menjadi maktuf? Karena jatuh setelah atop. Iya. Apa tanda rofanya? Rofanya doma. Kenapa doma? Kenapa doma? Karena apa sih? Mufrad. Isim mufrad. Asalnya dari kata apa? Itoko. Tokoh apa sih? Masdar dari atoko yutiku. Tokoh. Atoko. Sama seperti iqamah. Dari kata aqama yuqimu. Nah, iqamah juga sama. Aqama yuqimu iqamatan. Nanti Atoko. maknanya apa tadi? Itokotan. Itoko mampu. Oh, mampu. Sanggup. Sanggup. Oh iya, masih. Wa sihhatun. Siapa nih? Tun. Pak Nasiruddin ada? Pak Nasiruddin. Halo, Ya. Pak Nasiruddin. Boleh. Pak Nasiruddin. Pak. Oh, enggak ada. Ibu Dedek. Ya Ustaz. Sihhatun. Isim fi'il huruf. Sihatun isim Karena tanwin atau Tanwin. tamar ya, mu'rab atau mabni. mu'rab Kenapa? berubah. Bagaimana perubahannya? Sihatun, sihatan, sihat. Apa i'rabnya? I'rabnya rofa Kenapa? karena sebagai maktuf alaih Maktuf ke Islamun. Islamun. Kenapa menjadi maktuf? Karena diawali huruf atof. Karena jatuh setelah huruf atof. Apa tanda rofanya? Dhamma. Dhamma. Kenapa dhamma? Karena isim mufrad. Ya, asalnya dari kata apa? Sihatun. Dari kata soha yasihu, sihatan. Masdar dari soha yasihu, sihatan. Artinya sah, sehat. Sehat. Artinya Bedanya sehat. sama sah apa Ustaz? Sama ininya, bentuknya sama, cuma tergantung konteks kalimatnya. Oh. Iya. Tergantung konteks. Tak kira sah. Sehat di sini artinya sehat. Wa iqamatun. Ibu Tri, iqamah isim fi'il huruf. Isim Ustaz. Karena
karena ada marbutoh. Ya, murab atau mabni? Mubrob. Kenapa? Karena bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Ikofatun, ikofatan, ikofatin. Ikoma. Ikomatun, ikomatan, ikomatin. Apa irobnya? Rofa. Kenapa rofa? Karena sebagai Ma'tuf ke rofa, ma'tuf ke islamun. Ke islamun. Iya, ma'tuf ke islamun. Apa tanda rofanya? Domah. Kenapa domah? Karena isim mufrad. Ya, apa asalnya iqamah? Dari kata aqama yuqimu iqamatan. Aqama yuqimu iqamatan. Ya, bagus. Baik, selanjutnya. Faslun arkanuhu salasatu asya'a. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Wa tarku muftirin zakiran mukhtaron. Ghairu jahilin. Ghairu jahilin. Ghairu jahilin ma'zurin. Wasaimun. Ada kata yang sulit? Mukhtaron apa saja? Mukhtar artinya itu tidak dipaksa. Tidak dari futur. Mukhtar tidak dipaksa. Zakiron artinya ingat. Ingat. Ma'dzurin tidak apa? Ma'dzur itu dimaafkan. Dimaafkan. Muftirin yang membatalkan puasa. Muftirin ya, bukan mufatirin. Bukan mufatirin ya, muftirin Ustaz. Mufatirin bisa juga. Dua-duanya bisa. Artinya sama. Sama. Artinya sama tuh. Sama. Oh, yang membatalkan puasa. Muftirin. Kalau makdurin jahilin tidak tahu. Jahilin tidak tahu. Makdurin dimaafkan, Bu. Dimaafkan, ma'zur. Ma'zur. Mukhtar. Mukhtar apa? Tidak dipaksa. Iya, tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Zakiron laki-laki. Inisiatif sendiri gitu. Zakiron. Tidak dipaksa, mutaron. Goiro tanpa jahil bodoh. Jadi tanpa bodoh maksudnya goiro jahil. Apa? Iya. Tidak bodoh. Tanpa kebodohan. Oh, tanpa kebodohan. Bukan orang yang bodoh. Jadi dia itu tahu hukumnya. Gitu. Tapi tetap melanggar. Tidak dipaksa tanpa. Bukan orang yang tidak tahu. Oh, bukan orang yang tidak tahu. Bukan orang yang uzur juga. Makdurin tadi apa tadi? Makzurin orang yang uzur. Oh, yang uzur, makdurin. Wasia, apa tuh? Wasoimun. Wasoimun yang puasa kali ya. Orang yang berpuasa. Puasa. Makdurin yang
Silakan. Coba Ustaz ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini adalah pasal menerangkan arkanuhu salah satu asya'a. Adapun rukun-rukun berpuasa salah satu asya'a adalah 3 perkara. Iya. Ad-niyatu yaitu niat. Niyatun adalah niat lailan likulli yaumi setiap malam. Yaumi hari, pada waktu malam hari, untuk setiap hari. Pada waktu malam setiap hari fil fardi dalam fardu, dalam puasa fardu. Dalam puasa fardu. Watarku muftirin dan atau mufattirin. Itu kan meninggalkan ya. Caranya bikin kopi dulu dong. Muftirin tadi apa ya Pak? Maaf, yang membatalkan. Dan mengetahui yang membatalkan zakiron, ingat yang membatalkan puasa, mukhtaron dan tidak dipaksa, ghairot tanpa jahilin ketidaktahuan, makdurin orang yang udzur, wasoimun dan orang yang berpuasa. Makdurin, ghairu jahilin, makdurin, ghairu jahilin, makdurin tanpa tidak mengetahui yang udzur gitu. Tanpa bukan orang yang jahil, bukan orang yang jahil. Orang yang jahil. Tanpanya nggak usah. Oh nggak usah. Ghairo itu artinya bukan gitu ya. Bukan orang yang jahil dan orang yang udzur. Ghairu jahilin bukan orang yang jahil, makdurin dan bukan orang yang udzur gitu. Puasa imun dan orang yang berpuasa. Iya, bagus. Maksudnya penjelasannya gimana Ustaz? Nah, maksudnya ini rukun-rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Kapan niatnya itu? Pada waktu malam. Malam hari. Batasan malam itu sebelum subuh. Untuk setiap hari. Ya. Pada puasa fardu. Kalau puasa sunnah boleh setelah subuh. Ustaz, berarti fi bukan diartikan di dalam terus ya, sesuai konteksnya ya, bisa iya, pada, sesuai konteksnya. bisa di gitu ya. Nggak harus di dalam ya. Betul. Yang kedua, rukun kedua adalah tarku muftirin, meninggalkan yang membatalkan puasa. Ya, tarku muftirin atau mufattirin. Meninggalkan yang membatalkan puasa. Zakiron secara ingat. Dalam kondisi ingat, mukhtaron dan dalam kondisi tanpa dipaksa. Ya, dalam kondisi ingat dan tanpa dipaksa dan dalam kondisi mengetahui, tidak bodoh dan tanpa tidak dipaksa, beruzur. Orang yang bodoh ya. Dan orang. Jadi artinya kalau dia itu memakan makanan dalam kondisi ingat atau dalam kondisi dipaksa, maka tidak membatalkan puasa. Karena yang diwajibkan adalah meninggalkan pembatal puasa ini dalam kondisi ingat dan dalam kondisi sukarela, tidak dipaksa. Ini yang membatalkan. Tapi kalau dalam kondisi dipaksa atau ingat atau tidak tahu atau karena uzur, maka dia dimaafkan. Ya, jadi puasanya tetap sah. Orang kalau makan lagi puasa makan, puasanya batal nggak? Batal, Ustaz. Kalau lupa. Kalau lupa Enggak batal. Dimaafkan. Iya, dimaafkan. Lupa batal kalau lupa. Jadi di sini kalau lupa batal, tapi kalau nggak lupa, ingat
ya, maka nggak batal. Batal. Wasoimun, dan rukun yang ketiga adalah soim, orang yang berpuasa. Soimun, orang yang berpuasa. Maksudnya gimana, Dad? Harus pelaksanaan puasa kan harus ada 3 unsur ini. Unsur yang pertama niat, unsur yang kedua adalah perbuatannya, unsur yang ketiga adalah pelakunya. Oh, berarti ada niat, ada apa namanya tadi? Pekerjaan. Iya, pekerjaannya dan ada orangnya gitu. Iya, ada orangnya. Ada orangnya. Kayak rukun jual beli. Rukun jual beli itu pembeli, penjual, terus harus ada akad, harus ada barangnya. Ya, unsur. Misalkan niatnya lupa, tahu-tahu sudah sampai di tengah kita makan, gitu gimana? Ingatnya kapan? Niatnya itu lupa gitu. Iya, ingatnya kapan? Setelah makan. Setelah makan. Setelah imsak. Ingatnya kapan? Makan, itu baru ingat, oh ya ini mau puasa. Gitu. Gimana? Ingatnya kapan? Ingat pada saat makan itu. Makan sahur? Ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting niatnya itu sebelum subuh. Oh, gitu. Ketika sahur itu niat. Ya, jadi waktu awalnya kan lupa, tapi setelah makan sahur, oh iya kita mau ini. Iya, nggak apa-apa. Mau nggak apa-apa. Intinya sebelum subuh. Oh, sebelum subuh. Yang penting sebelum subuh itu sempat niat. Kalau udah sempat niat maka boleh. Niat tidak perlu dilafadzkan. Nggak perlu dari awal. Iya. Nggak perlu. Ada ya yang niatnya sebulanan gitu. Itu mazhab Maliki, yang niatnya borongan itu mazhab Maliki. Yang nawaitu sama Hudin itu. Nama itu sebulan. Iya, yang nawaitu sama Hudin anak ada Fardhi Sahri itu ya. Dulu waktu kecil suka gitu Pak, disuruhnya sebulan gitu. Iya. Iya nggak, untuk jaga-jaga nggak apa-apa. Untuk jaga-jaga takutnya takutnya kita lupa gitu Ustaz. Lupa kan? Berarti sah juga Ustaz. Waktu dulu. Menurut mazhab Maliki sah. Jadi boleh kalau misalnya niatnya jamaah Ustaz. Jamaah? Kenapa? Niatnya kan biasanya habis taruh itu kan bareng-bareng sama imam. Itu dibacakan niat puasa itu kan. Yeah. Itu dilalahnya kita itu blank, cuma ikut-ikutan aja. Artinya kita nggak menikmati niatnya itu gimana misalnya sampai pagi sampai puasa lah gitu. Ya pokoknya nggak ngantuk nggak atau konsentrasi gimana? gitu ya, nggak konsentrasi mikirin yang lain lah misalnya. Ya mulutnya bunyi sih, tapi kalau nggak hadir di dalam hati maka belum niat. Harus hadir di dalam hati. Jadi kerentak di dalam hati besok mau puasa. Oh iya gitu. Ada kerentak besok mau puasa, itu sudah dikatakan niat. Iya, itu kan kadang-kadang kalau bareng kan gitu, cuman rame-rame gitu. Kalau nggak ada kerentaknya gimana Ustaz? Ya kalau nggak ada kerentak ya dikerentekin. Dikerentekin aja Pak. Kalau nggak ada kerentaknya maksudnya karena udah rutinitas puasa Ramadan. Jadi mengalir aja gitu, boleh nggak? Ya kalau nggak kerentek di hati ya belum niat. Oh, tapi kalau baca nawaitu summa ghodiyan andai fatu syahri Ramadhani gitu ya. Itu hanya membantu ya, Dad. Membantu. Pengucapan lafadznya hanya untuk membantu ya, Dad. Iya, betul. Hanya membantu. Nanya, Dad. Ya. Ini tadi kan yang niat borongan itu kan katanya mazhab Syafi'i. Maliki. Maliki. Nah, pada kenyataannya itu kan yang kebanyakan kan pakainya Syafi'i. Katanya nggak boleh mencampur adukan mazhab. Itu gimana, Dad?
Ya, gimana tuh Pak? Ya kan kalau begitu, di Pak. tempat saya atau di tempat lain kan umumnya kalau terawih itu ya kan selalu diulang. Nah, itu sama din anda ta'i fardis syahri Ramadana di sanati fardulillahi ta'ala gitu kan untuk niat 1 tahun 1 bulan ya tuh. Enggak, kalau yang itu untuk per hari itu. Oh, itu per hari. Iya, per hari. Supaya kalau yang biasa diucapkan di musola itu per hari. Kan Godin kan besok. Oh, Godin besok ya. Gitu. Ya kalau seumpama kita berpindah madhab, ya mencampur adukan madhab memang kalau dalam satu permasalahan tidak boleh, ya. Cuma menurut sebagian ulama itu diperbolehkan. Tidak semua ulama melarang gitu. Apalagi dalam kondisi kesulitan maka boleh. Seperti ketika kita sedang haji atau umroh, itu kan kita nggak boleh menyentuh istri kita kan. Tapi kalau kita berpakai mazhab Syafi'i nanti istri kita hilang. Fatal terus ya tuh. Iya benar. Hilang akhirnya kita ya pindah mazhab. Ya berarti dalam keadaan tertentu nggak masalah ya? Iya, dalam kondisi kesulitan. Masyakoh, kesulitan di sana. Nah, gitu. Berarti penting Ustadz untuk mengetahui mazhab yang 4 itu. Ustadz. Iya, penting. Baik, ada lagi? Dia kan ini panjang banget nih. Iya, panjang nih Ustadz. Bagi 3 Ustadz. Dibagi. Bagi 3. Giro. Nilainya yang apa yang kamu ya jibu ma'al qodoi. Gini. Faslun yajibu ma'al qodoi li saumi al-kafaratu al-udma wa ta'ziru ala man afsada sawmahu fi ramadana yauman kamilan bi jima'in tamin asimin bihi lis-sawm wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-sawmi fi sittati mawadi'a. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yajib faslun ay hada faslun ay artinya hada bermula ini faslun yaitu satu pasal. Yajibu telah diwajibkan ma'al qodoi bersama qodok li saumi terhadap saum al-kafaroti yaitu al-kafaratu yaitu pembayaran kafarat ya, tebusan. Al-udma wujudnya udma itu apa Ustaz? Mananya? Udma, kafarah udma itu kafarah yang besar. Al-kafaratul udma yaitu kafarat yang besar. Wa ta'ziru dan yaitu takzir lahan atas orang yang afsada merusak saumuhu yaitu saumnya puasanya fi saumahu afsada saumahu orang yang merusak puasanya fi Ramadana pada bulan Ramadan. Yauman yaitu satu hari kamilan yang sempurna. Bijima'in yaitu dengan jima
taman yang sempurna. Amin. Oh, bijima itamin dengan jima yang sempurna, asimin yaitu perbuatan dosa. Bihi dengannya jima lisaumi terhadap puasa. Wajibu dan wajib ma'al qodoi bersama kodok atau pembayaran. Al imsaku yaitu imsak. Imsak ya, menahan. Menahan. Ma'al qodoi yaitu bersama kodok. Al imsaku menahan lisaumi terhadap puasanya. Fisitati mawadi'i pada mawadi'ah. Fisitati mawadi'ah pada 6 tempat. Ya. Naam. Ya, bagus. Jazakumullahu khairan. Baik. Yajibu wajib ma'al qada'i beserta dengan mengqadha lisaumi kepada saum. Apa yang wajib? Al-kafaratu membayar kafarah al-uzma yang besar. Wa ta'ziru dan ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang ditentukan oleh hakim. Oh, tajir tuh ya. Kirain tajir. Kaya raya. Kaya. Ta'zir. Alaman atas orang yang afsada merusak atau membatalkan saumahu puasanya fi Ramadhana di bulan Ramadan, ya, yauman satu hari kamilan yang sempurna. Yang sempurna. Ya, bijimain dengan jima, tamin yang sempurna, asimin yang berdosa, bihi dengan jima itu, lisaumi kepada puasa. Maksudnya wajib bagi orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan disebabkan karena jima, ya, di mana jimanya itu hukumnya berdosa karena dia sedang puasa tapi berjima dengan istrinya. Ya, maka dia wajib untuk melakukan 3 hal. Yang pertama mengqadha, yang kedua kafarah, yang ketiga ta'zir. Hukumannya 3. Jadi kalau ada orang yang berjima dengan istrinya di siang bulan Ramadan, padahal dia sedang puasa, ya, maka dia wajib melakukan 3 hal ini. Mengqadha puasanya itu, membayar kafarah, dan kena ta'zir, hukuman. Oh, hukuman. Iqab ya. Ta'zir, hukuman yang ditentukan oleh hakim. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya ya seumpama apa, membayar gitu. Nah, hukumannya belum tentu, tidak ada ketentuan dari Al-Quran atau Sunnah, tetapi ditentukan oleh hakim. Ini hakimnya hakim siapa, Ustaz? Pemerintah. Kalau zaman sekarang ya. Tapi nggak ada orang melakukannya, Ustaz ya, yang azim ini. Kalau zaman sekarang karena pemerintahnya tidak tidak mengurusi itu, ya gimana ya? Tanya ke KUA kali. Iya. Tanya ke KUA. Kawin lagi KUA. Marto. Dan kalau belum tuh kan maaf ya karena tidak tahuan hal ini. Nah, sekarang udah tahu berarti jangan dilakuin lagi kan gitu ya. Di Ampura kan ya. Nggak perlu bayar kodok gitu. Kalau jima di malam hari boleh, Ustaz. Boleh. Kalau siang ya nggak boleh. Bukannya puasa 2 bulan teh ya, Pak? Harus bayarnya. Kalau malam hari boleh, kalau siang nggak boleh. Ganti puasanya berapa lama, Ustaz? Kodoknya sehari aja. Cuma kalau kafaroh ini kan kafaroh ada pilihannya. Kafarohnya ini pertama kalau sanggup itu memerdekakan budak.
memerdekakan. Gimana kalau sekarang kan nggak ada budak? Kalau nggak ada sekarang, budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ih, berat amat ya. Maksudnya memerdekakan gimana, Ustaz? Memerdekakan budak. Ya budak kalau sekarang nggak ada, karena nggak ada maka apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Pak Gun sanggup nggak itu 2 bulan? Di Padang Pak Marco ada budak, banyak budak di Padang. Ya, budak di Jawa Barat banyak tuh budak. Oh, iya. Terus kalau nggak sanggup apa? Memberi makan 60 orang miskin. Itu sehari. Ya pokoknya 60 orang miskin kasih makan. Sekali dalam sehari. Kasih, Sehari doang. Sehari doang, iya. Oh, sehari doang. Oh, kayaknya itu paling itu pilihannya kalian. Kalau Ibu Elis. Yang paling ringan ya, Bu ya. Aduh. Ya, wajibu dan wajib ma'al qada'i beserta mengqada apa al imsaku menahan lisomik terhadap puasa. Kalau ini kewajibannya 2 saja, yaitu wajib mengqada dan menahan dari makan minum selama berpuasa. Fi sittati mawadhi'a pada 6 tempat. 6 tempat nanti maksudnya akan dijelaskan. Oh. Iya, kewajibannya cuma 2 aja. Apa? Ringan. Lebih ringan. Maksudnya. Iya, nanti insya Allah penjelasannya nanti ini. 6 tempat itu nanti penjelasannya. Kalau ini kan, kalau di atas kan kewajibannya 3, berat banget itu. Ya. Kalau yang ini cuma 2. Contohnya kalau kita di siang hari bulan Ramadan sengaja makan. Sengaja makan. Nah, kemudian setelah itu taubat. Astagfirullah. Nah, maka setelah itu dia tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Ya. Tapi tidak tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala puasa sebagai hukuman dia. Karena dia sengaja makan di siang bulan Ramadan. Nanti wajib ganti di bulan lain, di hari lain. Dia wajib ganti nanti di hari lain juga. Hukumannya 2 gitu kan. Ustaz, gini nih Ustaz, ada kasus orang tua kita pada bulan suci Ramadan tahun lalu ada beberapa hari yang tidak puasa gitu kan. Terus belum sempat mengkodo sudah tiada, tak kewajiban ahli waris untuk mengkodo puasanya itu tidak Ustaz? Ada 3 madhab, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, kita boleh mengkodoknya. Ahli warisnya itu mengkodoknya, membayarnya. Kenapa? Karena dikiaskan dengan kasus dahulu ada seorang sahabat yang orang tuanya mau haji. Lalu keburu meninggal. Akhirnya bertanya ke Nabi, boleh nggak aku mengkodoknya? Nabi bilang boleh. Nah, dikiaskan dengan puasa. Dikiaskan dengan puasa atau dikiaskan dengan sholat juga sama. Ada yang berpendapat 2, cukup membayar fidyahnya. Fidyah. Setiap hari bayar 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 on. 7 on itu sekitar 700 gram. 700 gram itu tidak ada 1 kilo. Sekilo kurang. Ya. 1 liter. Ya, harganya mungkin tidak ada 10.000. Itu. Tinggal mengkalikan aja berapa harinya. Iya. Misalkan tujuan kali 10 hari ya 10 kilo misalnya gitu ya. Itu 2 pendapat aja sih. Tidak ada 3, 2 aja. Kalau yang sholat ada 3 pendapat. Kalau yang pendapat ketiga itu tidak dibayar fidyah atau tidak dikodokkan. Karena sholat itu kan masing-masing. Iya. Ada lagi? Silakan. Kalau meninggalkan sholatnya dalam jangka waktu yang lama, misalnya dari tahun ke tahun. Orangnya masih hidup? Enggak, udah meninggal sih. Sakit, Pak.
sakit gitu Iya, kalau orangnya. meninggalnya kenapa? Karena ada apa? Ada uzur atau sengaja? Ada uzur atau sengaja? Enggak, pokoknya kondisinya meninggalkan sholat bertahun-tahun gitu maksudnya. Meninggalkan sholatnya itu karena uzur atau sengaja? Males. Gak tahu. Uzur sakit, misalnya diabetes dan dia udah tidak bertenaga gitu Pak. Jadi susah Iya, juga. ya itu tadi jawabannya sama. Jawabannya tadi ada 3 pendapat itu. Ini ada kasus lagi Ustadz. Ya. Jadi orang tua itu dulu sebelum meninggal itu kan dulu sekitar 5 tahun sebelumnya itu kan sakit masuk rumah sakit. Kemudian diobati sembuh sekitar 2 tahun. Nah itu pikirannya hilang, jadi hilang karena kebanyakan obat mungkin ya. Jadi blank gitu. Akhirnya waktu juga nggak tahu, diri sendiri sampai lupa gitu. Istilahnya bahasa ininya pikun gitu. Itu gimana saat itu caranya? Apa harus dikodoin apa gimana itu untuk sholat puasanya? Orang pikun ya? Iya. Pikun ya. itu orang pikun itu masih termasuk berakal atau enggak? Ya enggak orang ditanya aja enggak tahu. Waktu juga enggak tahu. Oh, gitu. Udah lupa. Ya sudah, kalau dianggap tidak berakal maka ya tidak wajib diqodho. Oh, iya. Cuma kita sebagai ahli waris mungkin biar meringankan siksaannya ya kita banyak sedekah untuk beliau gitu. Kalau sebelumnya memang aktif sebelumnya, setelah sakit itu kemudian dikasih obat yang khusus itu, terus akhirnya beberapa tahun kemudian akhirnya yaitu efeknya itu hilang, ingat bukan gila tapi ya itu lupa. Pikun ya. Jadi, iya pikun. Jadi waktu sholat lupa, sampai mandi juga lupa, semua lupa. Iya kasihan ya. Akhirnya sampai meninggal. Ya semoga diampuni lah. Amin. Cukup banyak bersedekah untuk nama beliau, insya Allah bisa meringankan itunya bebannya. Ya, ada lagi? Silakan. Cukup ya. Baik, kalau cukup mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.